Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Seskia Andiani Tampu Bolon. Saya dari kelas 11 IPS 1. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang karya ilmiah. Yuk kita simak video berikut ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan agenda presentasi hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian, tujuan dan fungsi, manfaat, jenis-jenis, kaidah kebahasaan, bentuk penyajian, sistematika, langkah-langkah, dan juga contoh analisis. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Menurut KBBI, merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan atau karangan yang mengetengahkan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Tujuan karya tulis ilmiah sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis, menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu, untuk membina kemampuan menulis ilmiah bagi penulisnya, untuk membina kemampuan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Fungsi karya tulis ilmiah. Fungsi tulis karya ilmiah berfungsi sebagai fungsi pendidikan untuk memberikan pengalaman yang berharga bagi para penulisnya, sehingga ia mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Fungsi penelitian sebagai sarana bagi penulisnya guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Fungsi fungsional sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam satu kegiatan tertentu. Manfaat karya tulis ilmiah. Manfaat karya tulis ilmiah melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Meningkatkan pengorganisasian fakta dan data secara sistematis. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Jenis-jenis karya ilmiah. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan mengakhiri studi S1 dan mencapai gelar sarjana. Tesis. Tesis adalah tulisan ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian S2 dan mencapai gelar magister. Disertasi. Disertasi adalah tulisan ilmiah yang disusun untuk mencapai derajat akademis doktor S3. Makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan, yang bersifat empiris, objektif, biasanya disusun guna memenuhi tugas-tugas mata kuliah. Proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan karya ilmiah yang dibuat sebelum menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu adalah logis, dapat diterima akal sehat, data jelas dan sesuai fakta yang ada, objektif, isinya benar sesuai fakta tanpa ada rekayasa, sistematis, isinya ditulis secara tersusun sesuai prosedur yang berlaku, pembahasannya tuntas dan menyeluruh menggunakan bahasa baku, diuji kebenarannya, tidak emotif, melibatkan aspek perasaan penulis. Efisien artinya mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa yang baik, sesuai dan mudah dipahami. Efektif artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus padat dan ringkas, tidak boleh bertele-tele atau memasukkan opini-opini tidak penting, tidak ambigu. Bentuk penyajian. Bentuk populer, yaitu karya ilmiah yang diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai populer. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau, dan tidak pula bersifat fantasi rekaan. Contohnya artikel, resensi, sinopsis, resum, atau ringkasan. Struktur sistematika. Pertama adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah. Untuk lebih jelasnya, simak sistematika berikut. Bagian pembuka, terdapat sampul, halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, dan ringkasan isi. Bagian isi, terdapat pendahuluan. Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan, pembatasan masalah,
Tujuan penelitian, metode penelitian, pembahasan. Pembahasan berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Pembahasan teori, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, pengajuan hipotesis, metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Waktu dan tempat penelitian, metode dan rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data dan analisis data, hasil penelitian, jabaran variabel penelitian, hasil penelitian, pengajuan hipotesis, diskusi penelitian, mengungkapkan pandangan teoritis tentang hasil yang didapatnya. Penutup, kesimpulan, saran, bagian penunjang, daftar pustaka, lampiran-lampiran, antara lain, instrumen penelitian, daftar tabel. Langkah-langkah menulis karya ilmiah. Pertama, kita harus menentukan topik, mengumpulkan bahan, membuat kerangka tulisan, dan mengembangkan kerangka. Di dalam kata pengantar terdapat ucapan syukur, ucapan terima kasih, salam penutup, dan juga salam pembuka. Di bab 2 terdapat pembahasan. Di dalam pembahasan terdapat tujuan dari penelitian tersebut. Dan di bab 3 terdapat penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dari karya ilmiah tersebut. Dan di daftar pustaka terdapat judul pustaka, kata terbit, penerbit, nama penulis, dan tahun terbit. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.